Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Jumpa kembali dalam kuliah kita Arsitektur Partisipatif. Ini adalah video kedua atau video terakhir dari materi pembangunan partisipatif di Indonesia, yaitu tentang partisipasi masyarakat dalam tata ruang. Di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Pasal 65 Ayat 3 dikatakan bahwa pembangunan harus dilaksanakan oleh pemerintah dengan masyarakat melalui partisipasi dalam kegiatan perencanaan atau penyusunan tata ruang, kemudian pemanfaatan ruang dan pengendalian daripada pemanfaatan ruang. Nah, ini merupakan sebuah siklus yang terus berkelanjutan. Di dalam pemanfaatan ruang ada indikasi program strategis, ada investasi, ada perizinan, juga ada insentif dan disinsentif. Kemudian di pengendalian dan daripada pemanfaatan ruang juga terdapat pengawasan seperti pemantauan, pelaporan, evaluasi, yang mana nanti menjadi rekomendasi dalam peninjauan kembali rencana tata ruang wilayahnya seperti apa. Kemudian juga ada kegiatan penertiban mengenai sanksi dan perizinan. Nah, ini dilakukannya terus-menerus berkelanjutan, dari mulai ada perencanaan, kemudian dimanfaatkan, kemudian dikendalikan, kemudian perlu dimanfaatkan kembali, dikendalikan, dievaluasi, direncanakan ulang, dan seterusnya. Jadi selalu ada feedback dari masyarakat. Bagaimana kemudian perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang terhadap bentuk dan tata cara peran masyarakat ini? Pertama, kita akan lihat pada perencanaan tata ruang. Yang pertama, pada bentuk peran masyarakat, ada masukan dalam penyusunan sampai dengan penetapan rencana tata ruang. Jadi tidak hanya menyusun, tidak hanya mengumpulkan isu-isu atau ide-ide dari masyarakat, tapi juga sampai pada penetapan. Kemudian kerjasama pemerintah, Pemda, dan sesama masyarakat. Jadi harus ada bentuk kerjasamanya seperti apa. Kemudian tata caranya adalah penyampaian masukan melalui media komunikasi atau forum-forum pertemuan. Jadi misalnya seperti FGD dan lain sebagainya. Kemudian tata cara yang lain adalah kerjasama dalam perencanaan tata ruang. Jadi bersama-sama melakukan perencanaan tata ruang tersebut. Bagaimana kemudian dengan pemanfaatan ruang? Bentuk peran masyarakat adalah memberikan masukan kebijakan pemanfaatan ruang, memberikan kerjasama dengan stakeholder yang lain, kemudian memanfaatkan ruang sesuai dengan kearifan lokal, dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang, menjaga kepentingan pertahanan, keamanan, dan lingkungan hidup. Artinya tidak hanya bagaimana memanfaatkan, bagaimana juga memanfaatkannya itu harus aman, ya. Kemudian tidak juga mengganggu lingkungan hidup, serta adanya investasi dalam pemanfaatan ruang. Nah, ini bentuk-bentuk peran yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Bagaimana tata caranya? Penyampaian masukan kebijakan, lagi-lagi melalui media komunikasi atau forum pertemuan. Kemudian adanya kerjasama dalam pemanfaatan tata ruangnya. Kemudian pemanfaatan ruang yang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruangnya, hingga penataan izin pemanfaatan ruang. Lalu bagaimana dengan pengendalian pemanfaatan ruang? Pada bentuk perannya ada masukan terkait arahan perubahan zonasi, perizinan, insentif, disinsentif, dan sanksi-sanksi yang akan diberlakukan. Juga bisa memantau dan mengawasi dari pelaksanaan rencana tata ruang. Jadi bisa saja tidak ikut merencanakan tapi memantau dan mengawasi bagaimana nih pelaksanaan rencananya nih, udah benar atau belum. Kemudian pelaporan kepada instansi atau pejabat berwenang atas dugaan penyimpangan-penyimpangan jika terjadi. Ini juga bisa dilakukan oleh masyarakat. Kemudian pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Jadi bisa saja ada sebuah keputusan atau sebuah kebijakan dari pemerintah bahwa di ruang tertentu atau di lahan tertentu akan dibangun hal tertentu atau bangunan tertentu dengan fungsi tertentu. Ternyata setelah dilihat-lihat, ditilik-tilik kembali, ada di dalam rencana tata ruang itu suatu kepentingan bahwa dalam rangka untuk mempertahankan lingkungan hidup dan sebagainya, maka ruang tersebut tidak boleh dibangun, harus dibiarkan tetap menjadi open space, menjadi ruang terbuka hijau dan lain sebagainya.
masyarakat punya hak untuk menyampaikan keberatan terhadap apa yang akan dilakukan oleh pemerintah terhadap ruang terbuka atau open space tersebut. Kemudian bagaimana dengan tata cara peran masyarakat? Bisa menyampaikan masukan terkait pengendalian pemanfaatan ruang kepada pejabat yang berwenang. Kemudian memantau dan mengawasi segala pelaksanaan pemanfaatan tata ruang atau ruang tersebut. Kemudian juga melakukan melaporkan berbagai dugaan-dugaan penyimpangan yang terjadi di dalam pemanfaatan ruang. Lalu bagaimana bentuk kegiatan atau keterlibatan masyarakat serta mekanisme dan catatan-catatan yang penting di dalam kegiatan tahapan penataan ruang. Yang pertama misalnya dalam perencanaan. Masyarakat dapat terlibat dalam proses penyusunan. Jadi mulai ada FGD atau forum group discussion. Di situ masyarakat diundang, tokoh diundang, ahli diundang. Jadi siapapun masyarakat bisa mengirimkan tokoh, bisa mengirimkan ahlinya, bisa meminta sekelompok orang untuk membantu mereka menyampaikan aspirasinya. Atau kalau dalam lingkungan yang terkecil bisa saja mereka ikut terlibat langsung. Mereka memberikan ide gagasan, menyusunnya bahkan sampai kepada pengesahan. Jadi tidak hanya menyampaikan ide gagasan. Sejauh ini yang sering terjadi adalah menyampaikan ide gagasan, tidak dilibatkan dalam penyusunan, kemudian disampaikan ide gagasan itu sudah dalam menjadi sebuah rencana untuk ditetapkan. Ini yang kemudian menimbulkan gejolak-gejolak atau ketidakterimaan dari masyarakat karena merasa tidak terlibat, baik dari segi perencanaan dari proses penyusunan hingga kepada pengesahan. Nah, ini yang menjadi masalah. Ini bisa dilakukan pada rencana umum tata ruang, rencana detail tata ruang, dan rencana teknis tata ruang. Yang selanjutnya, mekanismenya adalah melakukan seminar, lokakarya, diskusi-diskusi ahli, pertemuan publik, pameran, polling, pengajuan alternatif rencana, pengiriman pendapat tertulis di mass media, dan lain sebagainya. Jadi, sangatlah bijak jika seandainya pemerintah dalam rangka mau menyusun rencana tata ruang, setelah mereka menerima masukan-masukan dari masyarakat, mengetahui hal-hal terkait wilayah-wilayah yang didiami oleh masyarakat. Selanjutnya ketika proses penyusunan mungkin bisa jadi tidak semua masyarakat bisa terlibat, tapi harusnya atau selayaknya atau sebijaknya pemerintah memberikan pengumuman, entah itu melalui sebuah gambaran yang lengkap di dalam sebuah city hall atau alun-alun sebuah kota misalnya. Di situ dapat dilihat nanti kota kita akan dibangun seperti ini. Bagaimana tanggapan Anda? Berikan komentar pada ini, berikan komentar melalui form ini, melalui internet dan lain sebagainya. Itu seharusnya dilakukan sehingga masyarakat tahu. Tadi kan ada pesan bahwa masyarakat berhak tahu, berhak mencari informasi, berhak untuk dapat mengembangkan ide-ide mereka seperti apa. Nah, ini yang kemudian harusnya bisa dilakukan. Nah, ini bisa dilakukan secara perorangan, perwakilan, secara umumnya terjadwal. Artinya nanti akan dipamerkan, nanti akan disiarkan di televisi, di media sosial bahkan pada saat ini yang bisa dilakukan tentu oleh sumber yang dapat dipercaya karena pemerintah punya dinas atau kantor informasi dan lain sebagainya yang mungkin menjadi corong daripada pemerintah. Kemudian selanjutnya pada proses pemanfaatan ini dapat dilakukan mulai dari sosialisasi. Masyarakat boleh menyampaikan kepada yang lain, ini loh ada sosialisasi dalam rangka pemanfaatan ruang misalnya. Lalu dilakukan juga penyusunan program misalnya, ikut terlibat misalnya dalam rangka memanfaatkan ruang ini akan dilakukan sebuah pembangunan terhadap ini. Nah, disusun nih programnya apa saja yang bisa dilakukan dalam rangka memanfaatkannya. Dilakukan juga masyarakat bersama-sama dengan pemerintah melakukan apa sih peraturan-peraturan yang bisa diberlakukan dalam pemanfaatan ini. Lalu bagaimana kemudian pembangunannya? Ini masyarakat bisa terlibat ya. Kemudian bagaimana mekanismenya?
melakukan lokakarya, musbang ya, atau kemudian rakorbang, musrenbang, banyak sekali. Partisipasi langsung, gotong royong, atau stimulan. Namun kadang-kadang terjadi pula si masyarakat nggak tahu bahwa sudah ada tokoh atau wakil mereka di sana. Nah, ini perlu disampaikan, siapa sih yang hadir pada saat lokakarya? Siapa saja yang diundang pada saat musbang? Oh, nanti misalnya diumumkan di sini, terus ada Pak Anu sebagai tokoh. Si masyarakat mungkin bisa menyampaikan kepada si tokoh, atau mungkin nanti akan ada rakorbang diumumkan. Si masyarakat memberikan masukan-masukan, atau si tokoh atau si ahli akan memberikan atau meminta masyarakat untuk memberikan aspirasi mereka. Misalnya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kemudian pelibatan ini? Masyarakat dapat terlibat langsung atau dalam merealisasikan pemanfaatan tersebut. Kemudian berikutnya di pengendalian, ya. Bagaimana bentuk kegiatannya? Bisa di pengawasan, perizinan, di penertiban, di pelaporan terhadap penyimpangan tentunya. Kemudian ada bagaimana komplain atau pengaduan dan penolakan. Jadi masyarakat bisa melakukan itu semua, apalagi jika tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang sudah disusun, apalagi jika disusunnya bersama dan diketahui oleh mereka. Kemudian mekanismenya seperti apa? Pengaduan atau pelaporan, pengawasan langsung, protes, petisi, bahkan demo. Bisa mereka lakukan jika tidak diindahkan, tidak diperhatikan dari pengaduan atau pelaporan mereka tadi. Jadi semua masyarakat punya hak, tidak terkecuali, punya hak semua dalam hal ini. Nah, ini tentu menjadi lebih dinamis, waktunya tidak terjadwal, tidak harus ada lokakarya, ada ini, tidak perlu seperorangan, semua lebih dinamis, ya. Harus peka, otomatis dan aktif mengikuti dinamika proses pembangunan yang terjadi. Selanjutnya, kita akan lihat kewajiban dari pemerintah dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Di dalam perencanaan tata ruang, pemerintah seharusnya memberikan informasi dan menyediakan akses informasi kepada masyarakat tentang proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang melalui media komunikasi. Telah saya jelaskan sebelumnya bahwa masyarakat berhak tahu, berhak mendapatkan informasi, berhak ikut terlibat dalam kegiatan ini. Maka selayaknya, sewajibnya pemerintah memberikan informasi tersebut, tidak menutup-nutupi, juga menyediakan di mana akses-akses yang bisa mereka dapatkan. Misalnya, silakan membuka link ini, silakan membuka website ini, website resmi pemerintah daerah ini adalah bla 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 bla. Silakan kalian atau Anda memberikan tanggapan, silakan Anda memberikan usulan dan lain sebagainya, ya. Kemudian yang kedua, pemerintah juga harus melakukan sosialisasi tentang perencanaan tata ruang. Nah, sosialisasi ini tidak sekedar mengadakan forum group discussion tadi, kemudian mengundang sebagian tokoh, namun kemudian masyarakat tidak tahu. Artinya hanya sebagian saja yang tahu. Nah, itu tadi harusnya disampaikan juga lewat media yang bisa dibaca, dibuka secara umum oleh seluruh masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah menyelenggarakan kegiatan terkait masukan dari masyarakat terhadap perencanaan tata ruang. Jadi apa yang sudah diberikan oleh masyarakat terhadap penyusunan tadi, apakah kemudian ada ide-ide, ataukah ada saran, ada keinginan, ada informasi bahwa pernah terjadi sesuatu, sejarah tentang kota mereka dan lain sebagainya, atau kemudian keinginan mereka untuk memberikan identitas pada kota mereka, itu kemudian dilakukan konsep-konsep penyusunan oleh pemerintah. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah memberikan tanggapan atas masukan dari masyarakat tentang perencanaan tata ruang. Jadi apapun yang diberikan oleh masyarakat yang sudah dikumpulkan tadi, diberikan tanggapan, disampaikan juga kembali kepada masyarakat.
Bagaimana kemudian dalam pemanfaatan ruang? Yang pertama adalah kembali memberikan informasi dan menyediakan akses informasi kepada masyarakat. Misalnya, ini loh tata ruang kita, ini bisa digunakan untuk fasilitas ekonomi. Silakan kalau yang mau berjualan di wilayah ini. Lalu kemudian terkait ini maka harus ada izin-izin ini yang diselenggarakan. Harus ada kewajiban daripada masyarakat, harus begini. Kalau membangunnya itu harus begini, ROI-nya begini, garis padan bangunan, garis padan sungainya seperti ini dan lain sebagainya. Jika tidak diindahi, ini sanksinya. Jelas, clear. Jadi masyarakat tidak bertanya-tanya, tidak kemudian melakukan pelanggaran yang disengaja, maksud saya adalah yang tidak disengaja karena akibat ketidaktahuan daripada ruang tata ruang yang direncanakan. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan sosialisasi tentang rencana tata ruang yang telah ditetapkan, ya. Nah, ini kemudian bagaimana seluruh masyarakat harusnya tahu. Jadi tidak juga ditutupi bahwa di daerah ini mau dijadikan apa? Masyarakat nggak tahu. Ada apa sih di sana? Sehingga kemudian agak eksklusif tampaknya. Nah, ini harusnya tidak terjadi. Kemudian yang berikutnya adalah melaksanakan pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya yang ditetapkan rencana tata ruang. Artinya jangan sampai apa yang sudah ditetapkan di rencana tata ruang berubah lagi hanya karena kepentingan tertentu. Nah, ketika akan terjadi perubahan, mestinya masyarakat juga perlu tahu. Seandainya perlu terjadi perubahan, penting sekali terjadi perubahan, masyarakat juga harus tahu. Masyarakat berhak tahu mengapa terjadi perubahan, apa alasan yang menjadikan ini berubah dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah memberikan tanggapan atas masukan dari masyarakat tentang pemanfaatan ruang. Ternyata kemudian ada pelanggaran, masyarakat melapor dan lain sebagainya. Ini bisa dilakukan sebuah tanggapan terhadap hal tersebut. Oh, ini sudah sesuai. Oh, sudah dimasukkan dalam hal ini. Jadi segala sesuatu ditanggapi sehingga tidak terjadi tanya-tanya yang banyak di masyarakat, gejolak di masyarakat bisa memahami apa yang sebetulnya sedang dilakukan dalam pemanfaatan tersebut. Selanjutnya dalam pengendalian pemanfaatan, memberikan informasi, lagi-lagi memberikan informasi dan menyediakan akses informasi tentang pengendalian pemanfaatan, ya. Sifatnya sama terhadap perencanaan dan pemanfaatan, bisa berupa media-media yang begitu banyak sekarang ini, yang resmi tentunya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kemudian melakukan sosialisasi, selanjutnya kemudian memberikan tanggapan. Ini penting sekali, memberikan tanggapan, karena jika tidak ditanggapi, gejolak sosial akan terjadi, sehingga akhirnya tadi saya sampaikan sampai terjadi demo itu bisa saja terjadi jika tidak terjadi tanggapan, karena dianggap masyarakat menjadi atau merasa menjadi tidak penting, tidak dilayani dalam hal kepentingan mereka untuk berpartisipasi. Dan selanjutnya adalah menyediakan sarana untuk menyampaikan laporan dan pengaduan terhadap dugaan penyimpangan. Jadi pakai apa nih? Kalau ada apa-apa nih, bagaimana masyarakat bisa melaporkan? Lewat apa? Medianya bagaimana? Itu harus disediakan sehingga tidak melahirkan sebuah demo seharusnya. Selanjutnya apa? Tugas dan tanggung jawab pemerintah atau pemerintah daerah secara umum, yaitu dalam pembinaan dan pengawasan. Yang pertama, pembinaan. Pemerintah wajib melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman tata ruang. Kemudian memberikan bimbingan, supervisi atau pendampingan dan konsultasi pelaksanaan kegiatan. Kemudian pengembangan sistem informasi dan komunikasi, ya. Kemudian juga penyebarluasan informasi kepada masyarakat serta pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat. Bahkan pemerintah itu wajib melakukan pembinaan terhadap kesadaran dan tanggung jawab masyarakat. Artinya masyarakat harus dibikin sadar bahwa si masyarakat ini punya peran terhadap pembangunan, punya hak dalam pembangunan, punya kewajiban dalam pembangunan. Jadi masyarakat perlu dipintarkan, perlu disupervisi, dilakukan oleh pemerintah, bisa langsung maupun tidak langsung. Artinya melalui lembaga-lembaga tertentu atau melalui ahli-ahli yang bisa melakukan pemberdayaan atau pendampingan. Nah,
ini kemudian akan kita bicarakan dalam materi-materi arsitektur partisipatif selanjutnya. Kemudian dalam pengawasan, pemerintah juga melakukan pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan standar pelayanan minimum atau SPM. Nah, jadi ada pengawasan terhadap kinerjanya. Kemudian juga pelibatan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang. Jadi perlu sekali ada pengawasan dalam pelibatan masyarakat tersebut. Jadi tidak kemudian dilakukan penyusunan, dilakukan sebagai sebuah kebijakan dan lain sebagainya, terus kemudian tidak dilakukan pengawasan. Nah, ini tidak seharusnya dilakukan, karena wajib bagi pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan tersebut. Selanjutnya, dalam rangka memberikan penekanan terhadap partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, artinya bagaimana kemudian pemerintah menyelenggarakan undang-undang tata ruang yang tadi telah dijelaskan panjang lebar bahwa pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap perencanaan atau penyusunan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian. Mestinya juga ada sebuah cara bagaimana ada partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan ini. Maka pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2017 yang di dalamnya memberikan pengertian ketentuan umum tentang 1. Bahwa partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang selanjutnya disebut dengan partisipasi masyarakat adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, menyalurkan pemikiran dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kemudian yang kedua adalah masyarakat adalah orang atau perseorangan warga negara Indonesia atau kelompok masyarakat dan atau organisasi kemasyarakatan. Siapa itu? Yaitu organisasi kemasyarakatan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai organisasi kemasyarakatan. Jadi ada aturannya, bukan sembarangan organisasi masyarakat. Tentu yang lebih terjamin dalam peraturan atau hukum yang berlaku di negara kita. Selanjutnya, di dalam peraturan pemerintah tersebut juga terdapat pengaturan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ini meliputi 1. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan daerah dan kebijakan daerah. Kemudian yang kedua, partisipasi masyarakat dalam perencanaan penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan pengevaluasian pembangunan daerah. Jadi ada nih, merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, monitoring, dan evaluasi. Yang ketiga, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan aset dan sumber daya alam daerah. Kemudian yang keempat, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik, kemudian akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan penguatan kapasitas kelompok masyarakat dan atau organisasi kemasyarakatan agar dapat berpartisipasi secara efisien dan efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bagaimana partisipasi masyarakat itu menjadi penting? Karena setiap kegiatan pembangunan haruslah bersifat Pareto superior atau bagaimana kita membangun dapat menguntungkan semua pihak, terutama masyarakat. Ingat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan bahwa sumber daya alam harus dimanfaatkan dan memberi keuntungan sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dan bukan Pareto optimal atau membangun yang mengorbankan orang lain. Jadi artinya tidak kemudian pemerintah ingin membangun mengorbankan masyarakat. Tidak kemudian ada pihak-pihak yang mengaku masyarakat ya, yang memiliki modal yang kuat, kemudian melakukan pembangunan seinginnya mereka dan kemudian mengorbankan orang banyak atau masyarakat. Tidak lagi mementingkan kepentingan masyarakat. Nah, ini tujuan utama pembangunan, yaitu mencapai kemakmuran dan kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia, tidak hanya segelintir orang saja.
Nah, nilai-nilai penting dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan itu sendiri yaitu 1. Peran partisipasi masyarakat adalah suatu strategi. Maksudnya peran serta masyarakat adalah strategi untuk mendapat dukungan masyarakat. Tadi sudah diceritakan bagaimana jika mereka melakukan rencana, mereka membuat penyusunan dari sebuah rencana tata ruang, kemudian mereka ikut terlibat, menyusun bersama-sama, kemudian menetapkannya bersama dan seterusnya, tentu akan ada public support dari mereka. Nah, ini menjadi sebuah strategi dalam keberhasilan sebuah pembangunan. Yang kedua, bahwa peran masyarakat adalah sebuah kebijakan. Masyarakat merupakan subjek yang potensial untuk dikorbankan atau terkorbankan oleh pembangunan. Oleh sebab itu, masyarakat harus memiliki posisi tawar-menawar untuk mengkonsultasikan haknya, right to be consulted, yang menjadi dasar kebijakan oleh pemerintah. Kemudian peran serta masyarakat adalah alat komunikasi. Peran serta masyarakat ditujukan untuk mendapatkan informasi, pengambilan keputusan-keputusan pemerintah. Jadi sebetulnya tugas pemerintah bisa lebih mudah kalau kemudian melibatkan masyarakat untuk kemudian apa sih yang masyarakat inginkan, sehingga mereka dapat memberikan solusi atau dapat memberikan usulan untuk kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Dan yang keempat, peran serta masyarakat adalah alat penyelesaian sengketa. Pada tahap ini, peran serta masyarakat didayagunakan untuk meredam konflik melalui upaya pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Nah, sebagai penutup, bagian terpenting dalam pembangunan Indonesia adalah membangun Indonesia harusnya dimulai dari membangun jiwa warga negaranya, barulah membangun badannya atau fisiknya. Nah, demikian cerita kita tentang partisipasi masyarakat atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Indonesia. Untuk cerita-cerita selanjutnya, saksikan terus video selanjutnya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.